Jadi jujur dengan menanggalkan keturunan, keegoan keturunan, jujur dengan menanggalkan ego akademik, jujur dengan menanggalkan kelompok atau golongan, jujur dengan menanggalkan jabatan, jujur dengan menanggalkan kesukuan, kebangsaan untuk dapat menyatakan keselamatan. Itu memang berat. Kadang akalnya menerima, oh iya ki bener, waduh tapi aku engko piye, itu berat. Fakta-fakta semua Nabi Rasul dalam sejarahnya saat menyampaikan tentang tauhid itu berat, sampai ayatnya sampai terungkap seperti ini, walaula fadlullah wa rahmatuhu, manakala tanpa rahmat dan fadlnya Allah semua mengikut syaitan, ila kecuali kolila, langka. Kolila itu langka, untuk master langka banget. Mungkin ini mohon maaf jika banyak yang juga sepuh. Visi sebagai satu bentuk sudut pandang dalam kita menjalani hidup. Apa toh itu sebenarnya sebuah dikatakan visi. Pandangan itu apa? Pandangan kita dalam menjalani hidup berdunia itu apa? Visi kita adalah keselamatan. Visi kita adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu visi. Visi kita adalah keselamatan. Dalam perilaku ketaatan, kenal mengenal. Itu visinya adalah ketaatan perilaku, kenal mengenal. Implementasi, apa implementasi? Bentuk wujud secara nyata dalam kehidupan. Visi kita adalah keselamatan, baik secara metode, baik secara cara, mekanisme, itu adalah sebuah keselamatan. Visi kita adalah keselamatan. Utamanya keselamatan jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis. Dalam pengertian kalau kita ingin berbicara visi kita keselamatan, apa yang diselamatkan? Berarti kita harus mengetahui tentang struktur kehidupan. Berarti kita harus mengetahui struktur kehidupan intinya di mana? Intinya struktur kehidupan itu di kehidupan jasadiah yang berpengaruh terhadap hati ini awake dhewe-dhewe iki sing dadekne judeg ya apa biasane. Jadi pada saat kita yang struktur tubuh dalam kita menjalani kehidupan ini ada utek, kita mengetahui struktur penciptaan. Kita mengetahui struktur penciptaan. Visinya adalah keselamatan. Itu hanya akan bisa terjadi jika kita mengetahui unsur telatah kejadian manusia, jasad, hati, ruh, dan rasa. Ini harus jelas. Kalau kita ingin dalam orientasi keselamatan, unsur jasad, unsur hati, unsur ruh, unsur sir atau rasa yang berada di dalam struktur kehidupan secara utuh yang disebut sebagai manusia, memahami fungsi adanya jasad dan tugas Islamnya jasad. Sebagai contoh kan ini kan harus dikenali. Kemudian saat sewaktu mengetahui asal usulnya jasad dari mana, secara jeladrin, secara jeladrinnya manusia dari tanah.
ada unsur air di jero niki, baik unsur air 80% lebih air, ada unsur tanah, ada unsur angin, katakan demikian, ada unsur api. The Last Airbender kan gitu kan. Avatar. Jadi pada saat kita berbicara perihal dengan kalau kita nggak mengetahui unsur utuh manusia, kita akan sisip, kita melakukan penataan akan menjadi berat. Wong sing roh aja berat, apa mana sing gak roh ngawur kan begitu. Jadi pada saat kita mengetahui unsurnya jasad, apakah ini intinya manusia? Apakah ternyata hanya tanah? Adam diciptakan dari tanah. Apakah ini intinya manusia? Saat kita tidak mengetahui dengan persis, menjadikan definisi atau deskripsi beragama, maaf, ini hanya untuk dikukuh kita. Kamu bisa bayangkan, apakah ini yang pulang? Apakah jasad ini yang ketemu Tuhan? Faham maksud saya? Struktur manusia, saya ngomong yang pertama adalah unsur jasad. Struktur jasad. Apakah ini yang merasakan bahagia? Apakah ini bahagia itu apa? Kowe ki bahagia saat kamu ketemu orang tua kamu, itu bahagia. Tapi kalau kamu datang kemudian mulih ketemu mara tuwa, iku sing membahagiakan. Ketemu calon bojone nek urung duwe, itu sing membahagiakan. Tapi nek ternyata didatangi ki ora enek keluargane, sing mbok tuju ki ora enek, kemudian tapi dek kono kuwi enek jajan, kuwi enggak membahagiakan, iku menyenangkan. Beda. Wimong seneng. Nek perkara seneng itu enggak perlu tuan rumah. Kowe pengen es krim, gak sah metui sing tukang gawe es krim, pemilik es krim, gak perlu. Pergo sing dibutuhne kuwi mung senenge mangan es krim. Kan gitu. Kowe nek mati sing mbok uber mung kesenengan, itu namanya kesenangan, itu unsur lahir utawa unsur jasad. Nek di surga kowe entuk widodari, entuk madu, itu namanya kesenangan jasad. Selama tidak karena ketemu sang pemilik disebut kesenangan, kebahagiaan itu ketemu rose. Mula sampai diklenik-klenik nih, nek duwe senjata pring ketemu rose, hebat. Peparing yang menjadikan seseorang itu ketemu ros itu adalah anugerah. Rasa yang ketemu dengan Tuhan, rasa golek ipring, golek rose itu tok gitu. Itu rasa. Nah, itu sinyal, simbol-simbol mbah-mbah awake dhewe biyen dalam cara menyampaikan tentang kemakrifatan dengan cara-cara simbolik. Sing maca ngeluwihi karo sing gawe simbol, seringnya kan begitu. Repotnya kan di sini. Saat kita nggak mengetahui unsur jasad ini untuk apa gunane, akhirnya merumuskan widodari iki. Orang meninggal itu semua sepakat, orang nganggo jasad. Weki mati, ditakoki di kubur, lolos ujian, pertanyaannya lolos, hari kebangkitan, kemudian ngawasiratal mustaqim ya lulus, mlebu surga entuk widodari. Ngono kabare. Itu dikira widodari itu berhubungan dengan jasad. Rabi itu masalah jasad. Padahal semua sepakat. Ison jawab engko terus kemudian dibangkitne do meninggal lagi do mlebu surga, kan ngono ta?
orang nganggo jasad sing tinggi rabi ki apa? Artinya bahwa saat kita tidak mengetahui struktur, kita akan telan-telan mentah bahwa surga itu dikira masalah jasadia. Maka kita harus memahami tentang struktur ini. Maka di Quran jelas banget, di surat Rum jelas banget. Ojo dadi ewone wong sing mau ngerti ya lamunan duhir, mau ngerti babakan lahir. Yang kowe mau ngerti babakan lahir, kalau hanya kamu mengetahui babakan yang lahir saja, maka kamu akan menemui banyak masalah yang kamu hadapi, nggak akan ada habisnya. Karena permasalahan solusinya bukan masalah di lahiriah, tapi tentang akhirat lalai. Aktsarunas, kebanyakan manusia pertemuan dengan Tuhannya itu lupa. Ini bukan lagi struktur. Kalau kita membuat suatu organisasi, membuat suatu visi, misi, tujuan, program, dasar pijakannya adalah inti manusia. Enggak mengetahui ini, nggawe program judeke kaya apa, ya saya mumet. Saya judek. Itu dapat dipastikan. Sehingga sekarang seperti akumulasi. Wes semua elemen, semua tokoh, apa agama, apa saintis atau birokrat, kabeh mumet saiki. Karena memang struktur dasar manusia tidak dikenal. Tidak sekedar mengenal diri maka mengenal Tuhannya kemudian solutif, belum. Strukturnya dan fungsi-fungsi, bagaimana mensinergikan, mensinkronkan antara jasad, hati, ruh, lan rasa. Ini gak ngerti malah bleset, contohnya kan tadi itu. Wong jasad ki dipendem selesai. Sing tinggi rabi apa kan gitu lah. Ini nek ngerti unsur kan itu. Oh, berarti ati ini sing rabi. Ati itu ngadam. Selamatnya itu ngadam. Pada saat ati itu dikatakan memiliki fungsi torekot. Torekot itu jalannya ati nurani. Torekot itu hanya terjadi jika makrifat. Torekot itu ingatannya hati, ingatannya rasa hati. Kalau ingatannya otak disebut konsentrasi. Kalau ingatannya hati disebut kehadiran. Hadrati fi qalbi. Kalau ingatannya otak, wis salat pirang rakaat sing diwaca apa, wis nek gak konsentrasi ilang. Ini namanya adalah ingatannya otak, konsentrasi. Nek beragama itu pada saat ingatannya otak lali dalile, itu judek kan gitu. Cinta tidak memerlukan dalil. Wis tok suami istri nek nganggo dalil gak rukun. Wis itu. Benar ke masak golek dalil. Bu, masak opor. Napa to, Pak? Opor ki gak nek hadis iki, Pak. Bu, kalau kelore ndang dimasak di bening uyurane dalile, Pak. Kalau kita itu ngelatih ini kecintaan itu karena dalil, ora dadi. Dasarnya adalah cinta.
Cuman cinta itu mestinya prosesnya ikatan dengan Tuhan. Nah, cinta itu orientasinya materi ke materi, itu menghilangkan rasional. Kita itu melakukan sesuatu yang bersifat material, itu dasarnya cinta kepada Allah gitu. Itu enggak benturan. Tapi kalau cinta itu dikaitkan dengan material, itu benturan. Itu umpamanya kalau kita cinta kepada dengan istri cinta bukan? Cinta kalau yuk bahasa lesannya kita katakan cinta, tapi karena ini didasarkan cinta kepada Allah, cinta menjalankan perintah Allah. Kemudian masake opor bojone, ini karena cinta kepada Allah, ngopeni bojone, kan begitu. Kalau ini gak akan benturan. Sekaligus mengetahui fungsi bahwa kehidupan sosial, rumah tangga, interaksi keluarga itu adalah bagian dari syara'a lakum. Itu kalau didasarkan cinta. Tapi kalau cinta didasarkan materi ke materi, ada masanya paling tidak. Jenuh, waleh, ada masanya. Berakibat kekecewaan. Pasti berakibat kejenuhan. Saat cinta didasarkan yang bersifat lahiriah, membutakan rasional, sehingga sampai orang terjadi kayak zamane lagi sing wis rumah tangga pemen kayak Pak Jarwo kan gitu ya, dan yang lain-lain lah gitu. Biyen saat masa-masa mau menikah, pendekatan, ditanya itu mereka nggak bisa tidur rata-rata, mangan nggak doyan, sehari sejam serasa sehari, sehari serasa seminggu, seminggu serasa sewindu. Setiap kali mau tidur, jam tidur nggak bisa tidur karena wuyung. Itu karena kecintaan di materi. Dia tuh nggak bisa tidur itu bukan karena saking dia nggak doyan makan sehingga menyebabkan sakit. Itu sebenarnya coba ditanya itu yang sudah rumah tangga biyen mangan nek wis kadung seneng karo sing dicalonke mangan gak doyan ora iso turu. Piye nek arepe mangan ben arepe dipuluk segone sing ketok gambare calone. Arepe dipuluk irunge, dipuluk bathuke, akhirnya gak sida mangan. Kowe kok gak mangan, aku gak iso mangan. Saking senengnya. Kalau material sukanya didasarkan atas materi, itu menutup rasional. Rasional iki nek gak mangan gak duwe energi, iki gak dinggu. Akhirnya mergo sing ketok segone irunge pacare. Arepe turu gak iso turu, melek mergo eman. Mergo di langit-langit sing ketok irunge calone. Wes itu menutup rasional. Saat kecintaan diletakkan pada yang bersifat materi, itu disebut wala tatafarraqu, itu berat berat. Enek sing ngelokne, lah kok kowe kok seneng karo cah kae ngene, wis melilik langsung kuwi. Langsung melilik. Rasionalnya juga nggak dipakai. Tapi kalau orang itu benci sebaliknya, orang duwe kelemahan ya digoleki kelemahane. Enek swara kaya entuk obor,
Itu kalau kita berbicara tentang jasad, unsur penciptaan ya. Sehingga kalau kita melakukan penataan sesuatu, paling tidak diri kita, apalagi jika menata bangsa dan negara sekalipun, apalagi gitu ya, mestinya sang pengambil kebijakan mengetahui secara utuh struktur penciptaan manusia. Karena noto negara dan bangsa kila intine nyejahterake rakyate. Harus mengetahui yang disejahterakan apanya, sing dibagiakan ngendine, batasan untuk menyenangkan, batasan untuk membahagiakan itu mana. Itu kan harus mengetahui struktur unsur kejadian manusia. Kalau kita mengetahui struktur lahir, berarti kehidupan dunia ini hanya media, bukan tujuan. Selama hidup kamu, kemudian aktivitas berdunia yang dilakukan, diletakkan pada unsur yang lahiriah sebagai tujuan dan parameternya, maka kita tidak akan pernah menyentuh kebahagiaan. Hanya sebatas kesenangan. Saat program BLT diberikan, kita hanya senang menerima. Kemampuan daya beli masyarakat turun, kemudian dikasih program peningkatan daya beli dengan diberi BLT. Itu dikatakan untuk dapat meningkatkan daya beli. Itu hanya sesaat, itu kamuflase, itu bohong. Bagi contoh kan begitu. Dia dikasih 700.000 umpamanya, diterimakan sama dia, itu hanya kesenangan. Paling umur hanya 2 hari uang itu, baru kuwi entek ditukokke pulsa di Alfamaret, di Indomaret, sesuk wis entek duwike balik nih di pusat, melarat nih, kan gitu toh. Bantuan yang bersifat tunai langsung itu menjadi bohong. Kalau kita ke jamaah kita kan begitu. Jika tidak disertakan kemampuan produktivitas untuk meningkatkan indeks manusia. Bingung iki sing wong sepuh-sepuh iki, pangapunten. Jadi kita sempat diskusi begini. Karena kita juga diajak diskusi tentang hal ini. Bukan sebuah diskusi, bayangan saya bukan sebuah hanya sekedar diskusi kusir, tapi memang karena yang mengajak diskusi juga pengambil kebijakan. Gimana kok begini? Selama bantuan itu tidak disertakan kemampuan peningkatan produktivitas. Sebagai contoh, negara kita ini sebenarnya tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah, bukan hanya pejabat A dan B. Terlepas mereka banyak yang melakukan penyimpangan, tapi sebenarnya tanggung jawab kita semua. Apalagi pada saat dalam nuansa keagamaan atau beragama. Masalahnya kita itu berbicara keagamaan itu identik maca Quran, kopiah, sarung, poso, sholat. Itu benar. Poso itu intinya itu pengendalian diri, itu untuk memiliki kemampuan memanage kehidupan. Berpuasa itu intinya untuk memiliki kemampuan memanage kehidupan dirinya. Orang yang tidak memiliki kecakapan kemampuan pengendalian diri, maka tinggal tunggu hancurnya. Puasa bukan sekedar jenda-jendit pasal-pasal rukuk sujud nyedit. Sesungguhnya seperti halnya puasa
adalah untuk memanage kemampuan pengendalian diri. Sholat adalah untuk menumbuhkan kemampuan memecahkan masalah. Puasa itu sesungguhnya adalah kemampuan untuk pengembangan diri, pemberdayaan diri. Sholat itu adalah sesungguhnya memiliki kepribadian mereka yang meningkatkan produktivitas. Sholat itu cirinya itu. Jadi orang itu kalau sholatnya tertib, produktif. Jadi kalau sholatnya tertib nggak produktif, itu tanda tanya. Ini sudah saya naikkan. Saya dulu pernah mengatakan sholat tertib tapi gak guyup, gak rukun, sholatnya muspro, itu tetap. Tapi saya naikkan sholat tertib umpamanya gitu, tapi tidak mengembangkan potensi dengan baik. Orang yang sholat itu berciri produktivitasnya baik. Sebagian itu. Tapi kalau ngolok-ngoloknya yang baik menjadi dementor. Dementor itu orang yang selalu melihat dirinya serba cukup dan orang lain selalu lemah, kurang. Itu disebut dementor. Jangan jadi orang-orang dementor, orang-orang yang gak pernah puas terhadap dirinya dan selalu menuntut dan mencari kejelekan dan kekurangan orang lain. Itu namanya dementor. Orang yang cenderung menjadi orang-orang yang gagal dalam kehidupannya, orang-orang yang tidak akan bisa mandiri dalam menjalani kehidupannya. Sholat pahala diiming-imingke. Kowe nek salat entuk widodari, nek salat entuk temayan, nek salat entuk madu, nek salat entuk pahala 17 derajat dan seterusnya. Iming-iming yang diberikan Kanjeng Nabi kepada kita itu karena di dalam salat adalah pembentuk kepribadian dan produktivitas. Bohong orang yang salat kepribadiannya enggak kebentuk, tapi ojo diwalik. Nek aku produktif berarti gak sah salat. Berarti didelepne kali sedina sewengi.